Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas SK5B ingin mempresentasikan pengaplikasian Artificial Neural Network dalam pendeteksian kelainan mata miopi pada manusia dengan metode backpropagation yang beranggotakan Khalilur Rahman Al-Munzir, Wilda Septrianti, Rianti Agustina, dan Risti Auliah Utami. Baiklah, presentasi pertama akan disampaikan oleh Khalilur Rahman. Kepada Khalil, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Artificial Neural Network atau yang sering disebut dengan jaringan syaraf tiruan. ANN atau jaringan syaraf tiruan merupakan sebuah teknik atau pendekatan pengolahan informasi yang terinspirasi oleh cara kerja sistem saraf biologis, khususnya pada sel otak manusia dalam memproses informasi. Elemen kunci dari teknik ini adalah struktur sistem pengolahan informasi yang bersifat unik dan beragam untuk setiap aplikasi. ANN ini terdiri dari sejumlah besar elemen pemprosesan informasi atau neuron yang saling terhubung dan bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah masalah tertentu. Baik, di sini kami akan membawa sebuah judul, yaitu pengaplikasian Artificial Neural Network dalam mendeteksi kelainan mata miopi pada manusia dengan metode backpropagation. Yaitu pengaplikasian ini ditujukan untuk mendapatkan pencarian bobot pada Artificial Neural Network dalam mendeteksi kelainan mata miopi pada manusia dan mengelompokkannya, serta mencari keakuratannya dalam mendeteksi penyakit tersebut. Baik, untuk data yang kami gunakan yaitu adalah data kelainan mata khususnya pada penderita rabun jauh atau miopi pada tahun 2010-2011, yaitu sebanyak 175 data pasien yang diambil dari Optik Ijen Kota Malang dengan kriteria miopi ringan sebanyak 135 orang, miopi sedang sebanyak 30 orang, dan miopi berat sebanyak 10 orang. Next. Oke, selanjutnya itu untuk mencari bobot pada Artificial Neural Network dengan metode backpropagation. Backpropagation adalah metode pelatihan jaringan saraf tiruan yang diawasi. Ini mengevaluasi kontribusi kesalahan dari setiap neuron setelah satu set data diproses. Tujuan backpropagation adalah untuk memodifikasi bobot untuk melatih jaringan neural untuk memetakan input arbiter ke output dengan benar. Untuk rumusnya sendiri bisa dilihat di layar. Oke, selanjutnya itu masuk ke analisis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kelainan pada mata, khususnya kelainan mata miopi atau rabun jauh. Pada Optik Ijen Kota Malang tahun 2010-2011. Dari data tersebut dapat digolongkan menjadi 3 kelainan, yaitu miopi ringan, miopi sedang, dan miopi berat. Dari 300 data pasien yang
konsultasi mata di optik ijen diambil 175 data yang terdiri dari 135 data penderita miopi ringan, 30 data penderita miopi sedang, 10 data penderita miopi berat. Dari 175 data yang telah dikumpulkan, didapatkan sebuah hasil perhitungan dengan spares kanan dan spares kiri. Untuk hasilnya itu untuk hasil terlihat bahwa data miopi berat merupakan variabel terbesar yang mendominasi dibandingkan variabel lain. Karena dari data miopi barat terdapat minus 7,475 dan miopi kiri sebesar minus 7,950 dengan standar deviasi untuk data miopi kanan sebesar 3,067 dan data miopi kiri sebesar 1,825. Next. Baiklah, terima kasih kepada Holil. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Bisa kita lihat, di sini ada pemodelan dengan Artificial Neural Network atau ANN. Tahap ini biasa dilakukan pemodelan dengan prosedur ANN. Pemodelan ini bisa kita lihat di tujuan untuk menentukan bentuk arsitektur jaringan yang optimal. Tidak ada prosedur umum yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah input, jumlah hidden layer, dan jumlah node pada masing-masing hidden layer, di mana semua ini dilakukan dengan cara coba-coba. Dalam pengaplikasian ini digunakan satu hidden layer agar jumlah bobot yang ditaksir tidak terlalu banyak, serta nilai mean square error yang dihasilkan juga sudah berpengaruh sebagai kriteria pembanding. Selanjutnya ada penentuan arsitektur jaringan yang optimal. Bisa kita lihat di sini tujuannya itu untuk menentukan bentuk arsitektur yang optimal dengan cara mencari kombinasi maksimal dari nilai masukan input, jumlah hidden layer, dan nilai output. Diperolehnya itu dengan cara melakukan suatu proses trial and error hingga mendapatkan suatu kombinasi nilai input, jumlah hidden layer, dan output. Prosedur ini relatif memberikan kombinasi trial and error yang lebih sedikit. Langkah-langkah prosedur ini adalah yang pertama, menentukan arsitektur awal dengan jumlah input adalah banyaknya kelompok yang akan diuji yang berpengaruh pada nilai output. Yang kedua, menentukan jumlah hidden node pada hidden layer atau trial and error. Yang ketiga, menentukan fungsi aktivasi. Dan yang keempat, mengevaluasi pemilihan model terbaik yang merupakan kombinasi antara input dan neuron dari langkah 2, serta menentukan arsitektur jaringan terbaik dari beberapa kombinasi yang telah dicoba. Sehingga pada langkah-langkah yang sudah dijelaskan tersebut, pada proses trial and error ini akan menggunakan 2 unit input, 1 unit hidden layer, dan 3 unit output dengan fungsi aktivasi yang digunakan adalah fungsi sigmoid biner untuk hidden layer atau output. Pada arsitektur ANN yang paling optimal dalam mengelompokkan data kelainan mata miopi yang terdapat 2 unit input, 20 hidden node pada 1 hidden layer, dan 3 unit output, di mana dalam unit input terdapat 2 masukan data, yaitu data kelainan mata kanan dan mata kiri yang terhubung pada hidden layer. Arsitektur tersebut memiliki 20 hidden node pada 1 hidden layer, yang mana setiap penghubung terhubung pada setiap unit input dan
Setiap penghubung tersebut memiliki bobot yang berbeda dari penghubung lain. Sedangkan untuk lapisan output terdapat 3 keluaran, yaitu miopi ringan, miopi sedang, dan miopi berat. Untuk lapisan tersembunyi yang memiliki 20 node, yang mana setiap node memiliki 3 penghubung dengan setiap unit output, dan setiap penghubung yang terhubung pada output tersebut memiliki bobot yang berbeda pada setiap penghubungnya. Dalam penelitian ini akan digunakan prosedur yang pernah dilakukan Ripley pada tahun 1994. Baiklah, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rianti Agustina. Kepada Rianti, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Berikutnya, ini adalah hasil analisis artificial neural network dengan menggunakan metode backpropagation. Dari hasil artificial neural network dengan metode backpropagation untuk mengetahui keakuratan ANN dalam mendeteksi kelainan mata miopi pada manusia. Untuk mengetahui kestabilan hasil pendeteksian menggunakan ANN dengan metode backpropagation, maka dipilih suatu data kelainan mata miopi dari Optik Ijen Kota Malang pada tahun 2010 sampai 2011, yang kemudian dilakukan proses trial and error untuk jumlah hidden node sehingga dapat diperoleh jumlah hidden node yang optimal dengan nilai mean square error yang minimum. Dari hasil trial and error data dengan fungsi aktivasi apapun dengan jumlah hidden node berapapun akan diperoleh dengan nilai optimal yang sama. Proses ANN dengan menggunakan metode backpropagation ini memunculkan sebuah output berupa banyaknya iterasi yang digunakan untuk proses pendeteksian kelainan mata miopi dengan artificial neural network, baik dalam bentuk arsitektur, bobot-bobot pada setiap lapisan, nilai sum square error pada masing-masing proses pendeteksian, dan output dari hasil pendeteksian. Next. Nah, dari tabel berikut, kita dapat melihat hasil penentuan arsitektur artificial neural network dengan hidden node 1-20. Pada hasil berikut ini, hasil trial and error yang dilakukan pada saat hidden node berjumlah 1-20 pada data kelainan mata miopi Optik Ijen Kota Malang pada tahun 2010 sampai 2011 memperoleh hasil yang cukup maksimal. Karena pada tabel ini, pada saat hidden node berjumlah 1-20 tidak ditemukan suatu data kelainan mata miopi Optik Ijen Kota Malang pada tahun 2010 sampai 2011 yang salah dideteksi ke dalam kelompok lain. Akan tetapi, yang membedakan dari isi tabel beberapa hidden node tersebut adalah nilai sum square error dan mean square error yang dihasilkan dari proses trial and error. Next. Nah, dapat dilihat pada plot gabungan ini. Pada saat hidden node mulai dari 1 sampai 6 diperoleh nilai sum square error sebesar 0,000001 dengan nilai mean square error sebesar 0,00000067 yang terus turun sampai pada iterasi ke-6. Ini dapat dilihat pada plot gabungan yang di sebelah kanan pojok atas. Nah, selanjutnya pada iterasi ke-6 diperoleh nilai mean square error sebesar 0,00000022. Iterasi ke-7 diperoleh nilai sum square error sebesar 0,000002 dengan menggunakan nilai mean square error 0,00000039 sehingga pada iterasi ini mengalami kenaikan. Tetapi pada iterasi selanjutnya akan mengalami penurunan sampai pada iterasi ke-12. Iterasi yang ke-13 sampai iterasi ke-18 mengalami kenaikan. Iterasi yang ke-19 akan mengalami kenaikan yang sangat drastis dengan nilai mean square error sebesar
0,0000000081. Sedangkan pada iterasi yang terakhir mengalami penurunan lagi dengan nilai mean square error sebesar 0,00000016. Dapat dilihat pada plot gabungan berikut ini. Baiklah, materi yang terakhir akan disampaikan oleh Risti Auliah Utami. Kepada Risti, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Saya akan membahas mengenai kemampuan artificial neural network dalam mengelompokkan suatu data. Besarnya kemampuan dari artificial neural network dalam mengelompokkan suatu data dapat diketahui dari kesalahan dalam proses pendeteksian di slide sebelumnya dan nilai mean square error yang diperoleh dari proses tersebut. Hal ini sesuai dengan uraian yang akan dibahas di bawah ini. Jadi di sini ada hasil pengelompokan suatu data dengan menggunakan artificial neural network memperoleh suatu peluang probabilitas bersyarat seperti yang terdapat pada tabel berikut. Dapat kita lihat dari tabel di samping, terdapat pengelompokan data kelainan mata miopi dengan artificial neural network memberikan hasil proportion correct sebesar 100%. Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat diketahui bahwa besarnya kemampuan artificial neural network dalam mengelompokkan suatu data adalah sebesar 100% dengan tingkat kesalahan pengelompokan 0%. Baiklah, terima kasih kepada Risti. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami, yaitu setelah melakukan telaah terhadap pengaplikasian yang kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan menggunakan Artificial Neural Network atau ANN dapat mempermudahkan kita dengan menemukan hal-hal baru dengan menggunakan suatu metode pengelompokan dan pemisahan data yang prinsip kerjanya seperti jaringan saraf pada manusia, yang dimana di sini membantu membuat sebuah aplikasi ANN atau Artificial Neural Network untuk penelitian mata miopi atau kelainan jarak jauh. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah sama-sama mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.